Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dari malam hingga pagi hari ini, kami ada lagi saat ini. Kami boleh bernafas, hidup, diberi kesempatan. Semua itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami, jadikan seperti tanah yang subur, sehingga firman-Mu tertanam dan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 16 ayat yang pertama dan kedua. Tertulis demikian. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alexander McLaren, seorang pendeta dari gereja baptis di Skotlandia, pernah berkata, kebaikan membuat diri seseorang menjadi lebih menarik. Kalau kita mau memenangkan dunia, lakukanlah kebaikan. Sekecil apapun kebaikan kita, diingat atau tidak diingat, akan mempunyai dampak bukan hanya bagi orang lain, tapi bagi diri kita sendiri. Kebaikan yang kita tabur suatu saat akan kita tuai. Kebaikan akan berbuahkan kebaikan. Dalam pasal yang terakhir dari surat Roma ini, di tengah-tengah penyampaian tentang konsep teologis yang begitu mendalam, Rasul Paulus memberikan perhatian yang khusus kepada seorang perempuan bernama Febe. Ia memulai pasal ini dengan kata-kata yang penuh penghargaan terhadap pelayanan Febe bagi jemaat di Kengkrea. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap setiap individu yang melayani, sekecil apapun pelayanannya. Febe tampaknya memiliki peran yang signifikan dalam melayani jemaat, meskipun ia kemungkinan besar bukanlah seorang pengkhotbah atau penginjil. Ini menunjukkan bahwa melayani bukan hanya tentang tugas-tugas yang besar, tugas-tugas di mimbar, ataupun yang kelihatan mencolok, tapi juga tentang bantuan yang diberikan dalam berbagai cara kepada orang lain. Febe dikenal sebagai seorang pribadi yang telah memberikan bantuan kepada banyak orang, termasuk kepada Paulus sendiri. Kita perhatikan bahwa setiap tindakan pelayanan kita, meskipun kecil, memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh orang banyak. Paulus meminta agar jemaat di Roma menyambut Febe dalam Tuhan. Ini menggarisbawahi bahwa hubungan di antara saudara-saudari dalam iman merupakan sesuatu yang didasarkan pada keyakinan bersama. Hubungan kita sebagai orang percaya lebih daripada sekedar hubungan biasa, tapi itu adalah hubungan yang diperkaya oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Paulus mengimbau jemaat agar Febe diberikan bantuan jika diperlukan, kita mendapat pemahaman bahwa kita hendaknya saling mendukung dan menopang satu sama lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Perlu kita sadari saudara bahwa setiap orang memiliki peran masing-masing dalam pelayanan, dan setiap peran itu adalah penting. Dalam ayat-ayat yang sederhana ini, kita melihat keragaman pelayanan dan kesatuan dalam iman. Firman Tuhan mengajar kita untuk menghormati, mengakui, dan membantu sesama, serta menyadari bahwa pelayanan adalah panggilan yang dijalankan dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa lalu peran perempuan terkadang diremehkan, tapi Tuhan menghargai setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Tuhan menghargai setiap pelayanan kita. Itu sebabnya kita perlu menghargai
peranan perempuan dalam gereja dan pelayanan. Terlalu sering peran-peran yang lebih tidak terlihat diabaikan dan tidak dianggap. Padahal ada begitu banyak peran di balik layar yang sangat penting dan menopang. Mari kita ikuti teladan dari Febe dalam melayani, mengasihi dan mendukung sesama anggota tubuh Kristus. Kita semua dipanggil untuk menjalankan pelayanan sesuai dengan talenta dan karunia kita masing-masing. Meskipun itu mungkin kelihatannya kecil dan tidak berarti, tapi sekecil apapun yang dapat kita lakukan, sesungguhnya adalah penting. Mari lakukan kebaikan, layani Tuhan dan sesama kita dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk pengertian yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa Tuhan menghargai setiap bentuk pelayanan kami, sekecil apapun itu. Karena itu Tuhan, tolong kami, supaya kami tidak mengunderestimate pelayanan kami sendiri, tidak merendahkan apa yang kami buat, sebab kebaikan sekecil apapun itu berharga di mata Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Tuntun kami Roh Kudus, supaya kami terus berbuat yang baik, membantu dan mendukung sesama anggota tubuh Kristus, bahkan melayani dan menolong semua orang, sehingga kemuliaan Tuhan nyata melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, dan berbagai aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami saat ini berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, kuasa Tuhan mengalir dalam setiap tubuh kami yang sakit, memberikan kami kekuatan baru, kesegaran, dan pemulihan oleh kuasa Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan masalah, biarlah Tuhan melawat, memberikan jalan keluar yang ajaib, dan kuasa mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.